Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami masih di Deskripsi Channel dalam segmen Dupa Dunia ini pajak. Oke. Ngomongin apa lagi kita? Apa yang kita bahas nih kali ini? Ya kita ngobrol yang santai-santai aja lah. Oke. Kita ini aja bahas kebijakan pajak dan tarif pajak di 10 negara. ASEAN tentunya, yang ada di Asia Tenggara ya. Oh ya. ASEAN sama Asia Tenggara itu beda nggak sih? Beda nggak sih? ASEAN tuh pajak apa sih? Lupa saya udah. ASEAN tuh ada tuh jalan Asia Afrika di situ. Jalan Asia tuh ada tuh di Kebayoran tuh. ASEAN, Asia Afrika itu Association Southeast Asian Nation. Oke. Negara. Jadi yang pertama nih Mas Gopur, kita akan bahas negara sendiri deh. Ya, jadi kita ini ya kan akan membincangkan tentang gimana sih pajak-pajak di negara-negara lain gitu. Kita masih bisa. Ya, di negara-negara tetangga kita lah ya, terdekat, tentunya di Asia Tenggara atau yang tergabung dalam ASEAN, dalam organisasi sedikit-sedikit ASEAN. bisa membanding-bandingkan. Ini mungkin kita agak tergelitik sih Kang. Kan tarif PPN di kita kan rencananya nih, tarif PPN di kita kan tahun depan mau naik jadi berapa Kang? 23. 12%. 12%. 23 aja. Cek rasio yang 23 rasio ya? Oh iya. Campur. Jadi tahun depan jadi 12 ya. Kalau yang 23 tax rasio dalam 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan nggak jadi naik katanya. Iya. Kan jadi PPN kita yang 12% tahun depan nih Mas Yani, kita bandingin nih dengan beberapa tarif-tarif pajak di negara lain ASEAN. ya, biar apakah tarif kita itu tinggi atau kerendahan atau tengah-tengah? Ya biar masyarakat bisa menerima kebijakan ini, kita banding-bandingkan dulu dengan negara lain ya. Ya, satu-satunya tuh, satu biasa untuk bisa menerima dan pengetahuan lah paling enggak. Berapa sih pajak di Malaysia misal, atau di Singapura, di Brunei gitu. Biar nggak ada yang keberatan atau nggak ada yang keringanan. Biar bisa terima dengan kebijakan pemerintah. Yang pertama Mas Pur dari Indonesia nih. Wah, kita bahas dulu Indonesia. Indonesia dulu biar untuk patokan membandingkan dengan negara lain. Indonesia gimana kebijakan pajaknya? Indonesia sendiri memberlakukan pajak dengan self assessment system. Aduh, nah, itu pokoknya itu? Itu artinya tuh ada tuh. Artinya wajib pajak melakukan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya ke DJP. Sekarang DJP, nanti kalau berubah jadi badan ya berarti badan. Badan ya, sekarang masih ke DJP dulu. Jadi self assessment itu menghitung, hitung sendiri, bayar sendiri, dan melaporkan sendiri. Kok itu menghitung, membayar, melaporkan dulu enggak? Ya dihitung dulu, yang dilaporin apa kalau kalau sudah bayar baru melaporkan saya udah bayar. Ini hitungannya ini. Misalnya dihitung pajaknya kurang sekian. Udah bayar, ini bukti bayarnya, tak laporin gitu. Nanti sama pihak otoritas pajaknya akan dicek bener nggak hitungannya gitu. Kalau masih belum bener, biasanya dikasih surat. Bayar lagi dong gitu. Kurang nih gitu. Oke, ini dalam hal pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha atau PPh badan, Indonesia menetapkan tarif sebesar 22%. Sedangkan Indonesia menetapkan tarif PPN sebesar 11% sejak 1 April 2022. Berarti tarif ini kita ngomonginnya tarif ini ya, PPh badan ya, perusahaan berarti ya, baik CV, PT atau apapun yang ada di Indonesia ya, itu kena tarif PPh badannya berapa Kang? 22%. Indonesia itu ya, dari Indonesia 22%. 22% ini dicatat dari keuntungan bersih, bukan dari omset ya. Bukan, berarti keuntungan. Misal perusahaan ini tahun ini rugi berarti nggak bayar pajak. Tahun ini untungnya berapa kali 22%. Gitu. Sederhananya begitu teman-teman. Tapi ada juga fasilitas-fasilitas, misal tarifnya lebih rendah tuh ada. Untuk UMKM tarifnya lebih rendah ada. Cuma ini kita ngomong secara umum, secara general tarifnya untuk PPh badan atau badan usaha itu 22%. Nah, itu dari
Laba bersih Kang. Bersih. Profit. Bukan dari semua, dari bukan dari brutonya, dari bukan. Dan PPN-nya berapa Kang? PPN 11%. Nah, kalau PPN ini dari total apa belanja atau total pembelian barang, misal harga barang atau harga kita beli sepatu harganya 1 juta, PPN-nya ya 11% kalau 1 juta 110.000. Ya. Berarti Bisa cepet gitu pinter ya. dia sekarang. Pinter dia sekarang lama-lama. Ya dong. Gitu. Oke, ini. Itu itu di Indonesia ya. Di Indonesia. Nah, sekarang nih kalau kita bandingkan dengan negara Malaysia ya, tetangga terdekat ya. Yang Malaysia dulu ya. Malaysia dulu. Malaysia. Negara Malaysia nih, negara dengan bentuk pemerintahan federal ini terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Ush. Sebentar, ini harus paham nih, Malaysia itu Ya, saya taunya satu Malaysia dong. iya, Malaysia itu ada Semenanjung yang dekatnya Pulau Sumatera itu. Ya. Nah, di situ ada negara-negara bagian. Di sisi timur tuh ada yang di Kalimantan Utara ya. Ya, yang dulu Nempel. Sarawak dan Sabah. Oh, iya. Itu disebut Malaysia Timur, Sarawak dan Sabah. Yang sisi Malaysia Barat. Itu Kang, ada dua wilayah besar lah, Barat dan Timur. Nih, dalam menjalankan perpajakan di negaranya, Malaysia telah menerapkan beberapa kebijakan pajak, antara lain program Wih, ada juga di sana ya. pengungkapan sukarela. Sama kayak punya kita dulu di PPN Indonesia juga ada. Pernah ada? Pernah. Sekarang PPS. udah nggak ada? Udah, karena dulu kan ada namanya ada teks Kebijakan pajak di wilayah. Hush, ini dong ngomong malah dilanjutin. Tadi kan nanya ada apa enggak? Ada, di Indonesia dulu ada program pengungkapan sukarela. Ada juga teks amnesti, sama tuh. Ada juga teks amnesti gitu. Apa nih sukarela itu apa sih? Seikhlasnya apa gimana? Ya, orang-orang diminta untuk mengungkapkan pajak yang belum dibayar gitu. Ungkapin aja lah daripada nanti diperiksa gitu. Nanti kalau sudah diungkapin nggak akan diperiksa lagi, nggak akan ditaati lagi Tinggal bayar aja berapa yang dibayar. Tinggal bayar kayak aja gitu. Jadi Itu namanya sukarela. ceritakan aja kamu berapa yang belum dibayar gitu. Ya, di Malaysia juga ada. Terus lah Kang, lanjut Kang. Kebijakan pajak wilayah tertentu yaitu Labuan, kebijakan tentang pajak tidak langsung dan lain sebagainya. Oke. Lanjut. Malaysia sendiri menetapkan tarif sebesar 33% untuk PPh badan Gede sekali. dan tarif sebesar 10% untuk PPN. PPN-nya sama Indonesia gedean mana? Gedean Indonesia, ini Malaysia 10% untuk PPN. Indonesia tadi berapa? Indonesia tadi 11. 11. Tapi kalau PPh badan? PPh badan di Malaysia lebih gede nih, 33%. Wih, Di Indonesia tuh, makanya 22%. Bagi yang punya perusahaan di Indonesia lebih rendah loh pajaknya. Mending di Indonesia daripada bikin perusahaan di Malaysia lebih gede kan 33%. Iya. Selisihnya 11%, lumayan buat beli cilok. Oke, itu untuk Malaysia ya. Jadi di Malaysia kebetulan PPN-nya masih 10% ya. Sama kayak kita sebelum 2022 kan 10% PPN-nya. Sekarang cuma untuk PPh badan atau corporate tax itu di angka 33%. Jadi hampir jauh 30% lebih besar ya. Bener nggak sih? Betul. Kalau Pinter dari dia. 22%, pokoknya harus lumayan. 50% lebih tinggi kali ya. Ya. 30% lebih tinggi. Ya, itulah. Oke. Berikutnya negara ASEAN. Jangan diperdebatkan soal 30%. Oke, berikutnya di Singapura. Yeay, Singapura. Singapura dikenal sebagai negara paling kaya di Asia Tenggara dengan bentuk pemerintahan parlementer. Salah satu kebijakan pajak yang diberlakukan itu bacanya parlementer sebenarnya. Parlementer. Ya nanti biar netizen yang betulin. Salah satu kebijakan pajak yang diberlakukan oleh negara ini pada tahun depan. Nih tahun depan berarti tahun kemarin udah dibahas nih. Adalah menaikkan tarif pajak barang dan jasa serta kelompok dan pajak penghasilan bagi orang kaya. Pajak penghasilan kaya. Orang kaya doang berarti ya. Kayak di Indonesia kayak dulu pernah ada kayak programnya capres tertentu yang ingin mempajaki orang kaya. Berarti di Singapura udah mau dijalankan ini. Iya. Aduh sayangnya
presiden itu nggak terpilih. Mungkin kalau Nanti kalau terpilih Kang Darsim jadi kena pajak kan hadir orang kaya. Oh iya, amin ya Allah, amin. Kalau saya jadi orang kaya akan saya taat pajak pokoknya mah. Doakan presiden nih jadi orang kaya. Berarti sekarang nggak taat pajak. Belum ada yang harus dipajakinya, belum kelihatan mau pajakin apa. Pajak motor tapi nggak bayar. Saya ingin bayar pajak tapi bingung yang mau dipajakin apa ini. Terus Kenaikan tarif pajak ini sebagai dampak dari lesunya kinerja ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi pada tahun 2022. Oh, ternyata ini bukan negara aja ya lesu nih, kayak ekonomi saya juga ikut lesu nih gara-gara pandemi nih. Cara bacanya aneh banget. Jadi orang jadi bingung pandeminya 2022 ya. Bener ini. Harus jadi itu harusnya pada tahun 2022 Singapura menetapkan tarif gitu Sebesar loh 17% untuk PPh badan dan tarif sebesar 7% untuk PPN. Oh, berarti lebih rendah mana sama Indonesia? lebih rendah Singapura, jauh Singapura. ini. Tapi kok lebih kaya Singapura negaranya? Ya, itu yang jadi pertanyaan. Tolong jelaskan. Kenapa bisa seperti itu? Sementara PPh lebih rendah, PPN lebih rendah dibanding Indonesia, negaranya lebih kecil juga, tetapi kekayaannya bisa berkali-kali lipat lebih gede Singapura. Lebih banyak Singapura gitu. Ya berarti kan ada insentif yang menjadikan orang-orang tuh mau berusaha di Singapura gitu. Baik orang Singapura sendiri maupun orang luar Singapura ya, misal orang di wilayah Indonesia, Malaysia atau negara-negara, bahkan negara-negara di luar ASEAN mungkin banyak berinvestasi di sana nggak ada yang korupsi pajak kali. Di Indonesia kalau nggak ada dikorupsi pajak akan lebih kaya dari Singapura, yakin itu. Kan ini masuk ini negara surga pajak ini. Iya, Jadi makanya. kecenderungan apa? Perusahaan pengen di sana. surga pajak. Iya, karena itu ya mungkin salah satunya karena ini mungkin ya. Ya karena lebih kan rendah pajaknya. ketika ada insentif misal secara pajak itu kan suatu hal yang sangat-sangat penting ya di dalam bisnis, perlu diperhatikan ya. Sehingga ketika tarifnya lebih rendah itu biasanya pengusaha-pengusaha akan lebih senang untuk berinvestasi di sana. Makanya tarif pajak yang terlalu tinggi itu sebenarnya juga nggak baik-baik banget untuk sebuah perekonomian negara ya. Karena di situ akan jadi beban, kan pajak itu jadi beban bagi Para pengusaha. Hal itu menjadikan mereka enggan lah berusaha. Kalau enggan berusaha kan nggak ada modal masuk, nggak ada arus investasi masuk ke negara itu. Kalau nggak ada investasi masuk, gimana? Pengangguran, tenaga kerja nggak terserap, akhirnya menimbulkan pengangguran, terus kemudian daya belinya rendah karena masyarakatnya nggak punya penghasilan, kan efeknya ke sana. Iya. Kalau secara ekonominya ya, kalau kita mau lihat. Jadi kalau menurut Mas Gopur sarannya seperti apa nih? Ya Supaya harus moderat aja. Maksudnya tarif pajak di Indonesia ini kan sebenarnya tarifnya sempat ini ya, di undang-undang tuh ada penurunan secara bertahap. Dulu 25%, kemudian turun jadi 22%. Kemudian ada wacana itu bahkan sudah masuk dalam undang-undang itu turun menjadi 20%. Gitu ya. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah statusnya TBK atau terbuka. Kalau Itu bisa memakai tarif nggak 22%, bisa memakai tarif yang 20% kan, seperti itu. Jadi moderatnya angkanya ya antara 15 sampai 20% harusnya ya kalau corporate tax ya. Di negara-negara maju kayak Singapura, Amerika tuh corporate tax-nya tuh lebih rendah. Yang tinggi itu Pribadi. nah, yang tinggi itu adalah pajak orang pribadi. Jadi pajaknya hampir sampai 35-40%, bahkan sampai beberapa itu negara-negara itu sampai di atas 50% ya. Pajak untuk pajak orang kaya bisa jadi disebutnya ya, pajak pribadi. Gitu kan. Oke, itu berarti Jadi belum tentu negara yang tarifnya pajaknya tinggi itu negaranya akan kaya, belum tentu. iya, berarti ini jelas berarti kalau Singapura ini lebih rendah baik PPh maupun PPN dibanding Indonesia gitu. Tapi ekonominya lebih maju ya. lebih Pajak pribadinya maju. lebih tinggi. Ya, pajak pribadinya lebih tinggi. Bahkan lebih rendah dari Malaysia, dia lebih maju dari Malaysia juga kan, Singapura. Iya. Oke. Berikutnya Mas Pur. Filipina. Wih, negara yang saya suka. Filipina. Jarang terdengar ya di media. Karena kan tetangganya Manado. Dulu ada teman saya yang teman kuliah, penempatan pertama itu di Tahuna. Tahuna. Tahuna itu di Sulawesi Utara. Dia tuh
kalau mau ke Filipina itu dekat. Itu perbatasan dengan Indonesia juga berarti Filipina. Iya, di perbatasan dengan Sulawesi Utara kan, Filipina itu ya, kepulauan di sana, Talau, Tahuna, pokoknya yang utara sana nanti berbatasan dengan Filipina di Mindanao kalau nggak salah ya, Filipina Selatan. Gimana dengan Filipina kan? Filipina dikenal sebagai negara kepulauan dengan sistem pemerintahan republik Ya, kayak Indonesia ya? dan memiliki banyak kekayaan sumber daya alam seperti gula, padi, daya alam, gula. jagung, dan buah-buahan. Ya pertanian sih ya, betul sih. Lanjut. Adapun pemerintah Filipina berencana menerapkan pajak karbon Wey. sebagai salah satu upaya memperbaiki sistem perpajakan negara. Ini berarti sama kayak Indonesia nih, masih berencana. Ikut-ikutan apa nggak sih? Ya itu kan sebenarnya beberapa negara sudah ini ya. Banyak, udah ada yang menerapkan menerapkan itu. Sudah ada. Negara-negara di Eropa sudah menerapkan. Ini Filipina berencana sama kayak Indonesia nih, masih berencana untuk Semoga jangan hanya mengenakan pajak rencana karbon. lah. Kayak di Indonesia yang hanya kebanyakan rencana, kayak hidup kita kebanyakan rencana, minim eksekusi. Terus Di samping itu, Filipina menetapkan tarif sebesar 25% untuk PPh badan dan tarif sebesar 12% untuk PPN. woi, ini yang lebih tinggi dari Indonesia Di nih. Indonesia ini, Filipina genjot penghasilan ini. Gitu penghasilan. Tarif badannya, PPh-nya 25%, PPN-nya 12%. Berarti kalau kita nanti 2025 PPN kita naik 12%, jadi sama kayak Filipina ya? Sama berarti sih lebih tinggi Filipina dibandingkan Indonesia. Ini Bisa. pajaknya ya Untuk buat saat para ini. teman-teman yang masih belum paham. Ya, Filipina. Jadi ya kalau ada kenaikan pajak sampai 12% ya nggak usah ribut-ribut lah. Tetangga Ada kita aja temennya. Filipina aja udah 12%. Untuk PPN 25%. Ribut sih nggak apa-apa. Ribut ini biasa aja ribut. Nanti kan Biasa. kalau sudah ditetapkan sebagai kebijakan tinggal Diam lah. pasti dilakukan. Diem lah. Diam aja kan pasti. Iya, Paling demo pasti. sehari 2 hari. Demo sehari 2 hari, kalau udah lapar pada pulang katanya. Yang ngasih makan juga lama-lama habis kan. Tekor. Nggak ada sponsornya dong. Iya. Lanjut Kang, negara yang Lanjut. ASEAN yang lain Berikutnya. apa? Negara yang kelima. Thailand. Thailand. Negara Thailand. Thailand dikenal dengan hasil pertaniannya yang melimpah seperti beras, tebu, karet, cengkeh, dan kayu besi. Aduh, harus tolong dijelaskan kayu besi. Negara ini menganut sistem pemerintahan parlementer. Monarki konstitusional. Ada rajanya dia. Tapi sistemnya parlementer. Jadi ada perdana menteri. Oh, Bukan presiden. Nggak ada DPR sana berarti nggak ada. Ada DPR yang DPR milih perdana menteri gitu. Tapi ada rajanya sebagai kepala negara. Itu turun temurun kalau raja itu. Ya turun temurun. Kalau Perdana menteri bisa. tapi rajanya bukan kayak raja di Majapahit dulu ya. Tapi bisa makan turun temurun kan? Iya, maksudnya kan sekarang raja di situ sebagai simbol, lebih banyak sebagai simbolik aja. Kepala Seperti negara. mirip-mirip Yogyakarta nggak sih? Enggak, kalau Jogja kan rajanya kan juga menjadi gubernur, menjadi kepala daerah. Kalau di Thailand ini yang ngurusin pemerintahan itu namanya perdana menteri. Jadi yang ketuanya menteri lah, yang nyunjuk para menteri itu perdana menteri. Kalau raja cuma konstitusional. Lanjut, bagaimana Pak ini kebijakan Pajak ya. Dalam menjalankan sistem perpajakannya, Thailand menetapkan tarif sebesar 20% untuk PPh badan dan tarif sebesar 7% untuk PPN. Tarif PPN ini sama dengan Singapura. Lumayan rendah ya. Rendah. 7% ini di bawah, separuhnya dari Filipina, hampir separuhnya kan. Iya, Filipina berapa? 12% dia. Iya. Terus PPh badan juga lebih rendah dari kita, Kang. 20%. Selisih 2%. Nah, Tapi lebih maju Thailand dibanding kita. maju sih kalau secara ekonomi sih hampir 11-12 lah. Indonesia ngimpor beras dari Thailand. Beras. Sembako dari Thailand. Kebutuhan pokok. Iya, memang di negara Thailand memang penghasil ini ya, kayak tadi ya disampaikan bahwa penghasil beras ya, pertanyaan melimpah. Ironis ya. Ironisnya kenapa? Kayak negeri Indonesia negara agama Gemah ripah. Gemah ripah, tanah, Tongkat hutan, ini kan tongkat dilempar jadi tanaman. Kok masih ngimpor beras? Tongkat siapa yang lempar-lempar sembarangan?
Kok masih impor beras? Wah, kalau itu nanti dibahas sama ini ya, sama bagian agriculture lah, sama pertanian lah. Kita nggak? Kegagalan sistem pertanian kalau menurut saya ini. Ya, makanya harus ada food estate. Food estate lebih gagal lagi. Aduh, ampun. Ampun suhu, nggak ada yang. Jadi di Thailand ini kebijakan pajaknya untuk saat ini lebih rendah dari Indonesia untuk PPh corporate tax ya, terus PPh badannya ya. Untuk PPN-nya pun juga demikian, bahkan cuma 7%. Jadi kalau Kang Darsim beli TV harga 1 juta tuh pajaknya cuma 70.000. Gitu. Itu PPN di Thailand. Bawa ke sini. Tapi di Thailand itu yang keren sebenarnya sih film-film film-film horornya ya, yang Thailand. nggak terbaca. Film actionnya juga seru-seru Thailand. Kalau bikin iklan ini apa? Lucu-lucu. Nggak terpikirkan Di gitu luar loh, nalar. endingnya di luar nurul. Itu dia tadi Thailand ternyata lebih rendah dibandingkan Indonesia ya. Ya, secara tarif pajak.